بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Terakhir pembahasan kita masih dalam tafsir surat Al-A'la yang artinya adalah yang maha tinggi. Kita masuk atau berakhir pada ayat yang ke-9 atau 10, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra." Dan berikanlah peringatan selama peringatan itu bermanfaat. Dan ini saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah adab memberikan nasihat kepada orang. Kalau terlihat nasihat itu kurang bermanfaat, jangan terlalu sering dan jangan bahkan tidak, kalau perlu tinggalkan. Kenapa? Makin sering dinasihati justru makin akan tambah jauh dari kebenaran. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Dan kata Allah Azza wa Jalla, sayadzakkaru man yakhsha, orang yang takut, yang ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah, itu akan gampang tersentuh dengan nasihat. Orang itu kembali kepada satu hal, ada iman atau tidak. Kalau ada iman, sayadzakkaru man yakhsha, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tersentuh dengan nasihat. Entah itu dia maling, mohon maaf, bahkan mungkin penzina, pemabok. Kalau dia ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, begitu dia dinasihati langsung terenyuh, nangis, tersentuh hatinya. Tapi kalau dia tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dinasihati dia mengatakan biarin aja, mati urusannya, kalau udah mati aja. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Tapi kalau orang yang memang dasarnya hatinya celaka, tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk, makin dinasihati makin jauh. Makin dinasihati makin jauh. Makanya Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendakwai Fir'aun, untuk menasihati Fir'aun, tapi supaya berkata lemah lembut. Kenapa? Pemimpin atau raja yang punya gengsi yang tinggi, sehingga jangan sampai justru dengan nasihat malah menjauh, menjadikan dia tambah rusak, tambah jauh. Kenapa? Itulah nasihat. Sayadzakkaru man yakhsha, orang yang ada rasa takut dalam hatinya kepada Allah Azza wa Jalla,
akan gampang tersentuh dengan nasihat, dengan khutbah, bahkan dengan mendengarkan bacaan imam dari masjid pun dia akan tersentuh hatinya. Tapi kalau orang yang memang sudah ditakdirkan celaka di lauhil mahfudnya, memang sudah ditakdirkan ahlun nar, wa yatajannabuhal ashqa, dia akan justru dengan nasihat akan semakin jauh. Alladhi aslan nar al-kubra, alladhi yaslan nar al-kubra. Makanya di sini juga ada satu hikmah di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal Islam, wala tajhar bisalatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai Muhammad, jangan terlalu keraskan bacaan Quran kalau kamu salat, dan jangan pula terlalu kamu sirkan, tetapi kamu ambil jalan tengah-tengah. Kenapa? Orang-orang Makkah pada saat mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka mencela Allah, mencela Al-Quran, mencela Jibril, mencela Rasulullah. Makin dibacakan Al-Quran, mereka makin rusak. Tapi kalau tidak semuanya juga, ada juga orang yang tertarik untuk mendengarkan Al-Quran. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, wala tajhar bisalatik, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu salat jangan terlalu banter bacaannya, jangan terlalu terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Wala tukhafid biha, dan juga jangan terlalu samar sampai tidak kedengaran sama sekali dengan orang yang di belakang. Ambil jalan yang tengah-tengah. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Dan ini adalah pelajaran bagi kita di dalam semua tarbiyah. Entah itu tarbiyah santri, tarbiyah anak, tarbiyah atau siapa saja, prinsipnya adalah ini. Wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra, yaitu orang-orang yang bakal akan memasuki neraka yang besar. Yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya, dan kemudian di dalam neraka jahanam dia tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah hidup. Itulah keadaan orang di dalam neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya, artinya hidup hanya untuk tersiksa, mati juga enggak. Itulah kehidupan di dalam neraka jahanam. Minta minum, diberi minum, tetapi minum dari timah yang meleleh, dari nanahnya ahli neraka jahanam. Minta makan, diberi makan yang berpenuh dengan duri, yang berduri. Wal'iyadu billah. La yamutu fiha wa la yahya. Jadi ada istilah ini, orang kadang-kadang kita di dunia ini kita mengatakan ini orang, atau ini pohon, atau ini hewan, ini hidup enggan mati tak mau. Itulah kehidupan neraka jahanam. Hidup enggan mati tak mau. Mereka inginnya mati, tetapi tidak diizinkan oleh Allah. Di dalam neraka jahanam mereka inginnya mati, tetapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin hidup dengan kehidupan yang layak. Nikmat seperti di dunia juga tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Wal'iyadu billah. Kemudian setelah itu, setelah Allah Azza wa Jalla memberikan tentang masalah tata cara nasihat, kehidupan tentang neraka jahanam, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan hatinya. Zakkaha taharaha, yang mensucikan hati, yang mensucikan jiwa dari akhlak-akhlak yang rendah. Qad aflaha man zakkaha.
Makanya sebenarnya orang itu yang paling pokok di dalam dunia ini adalah target utama membersihkan hati. Senam kesegaran rohani. Karena orang kalau hatinya sehat, jasmaninya akan sehat. Tapi kalau jasmaninya sehat, hatinya penyakitan, itu orang akan rawan penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh." Di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Kapan segumpal darah ini sehat, maka niscaya jasmani kita akan sehat. Ala wahiyal qalb. Apa itu segumpal darah yang merupakan mesin utama daripada badan kita, fisik kita? Itulah yang dinamakan hati. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan di sini, qad aflaha man tazakka. Sukses, beruntunglah orang yang membersihkan hatinya. Kebersihan hati. Orang yang pendendam, penghasad, pemarah, antum perhatikan mesti sakit-sakitan. Gampang sakit, pendendam, pemarah, pendengki, mesti gampang sakit. Kenapa? Lihat tetangga mobil baru, beli mobil baru, sakit. Kenapa? Dendam. Dia mulai dendam, dia mulai iri, dia mulai merancang niat jahatnya. Akhirnya setiap hari tetangga lewat depan rumah dengan mobil barunya, dianya mukanya merah. Langsung sok. Padahal hubungannya apa? Masya Allah. Kalau dia berdoa kepada Allah yang terbaik, ya Allah, tetangga saya kok gampang banget beli mobil baru, saya kapan ya Allah, mudah-mudahan nanti suatu saat giliran saya. Sehat badan itu, enak. Jasmani, fisik itu sehat, mental itu sehat. Qad aflaha man tazakka. Kemudian apa? Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Wa dzakara asma rabbih. Setelah hati bersih, baru kemudian ditanamkan zikir kepada Allah dan ditanamkan salat. Makanya kan seringkali kita dengar orang yang kadang-kadang sebagian orang, saya nggak nyangka perasaan ini orang rajin sholat, ini orang rajin baca Quran, ini orang rajin zikir, tapi kenapa perbuatannya seperti itu? Saya nggak nyangka dia. Kenapa perbuatannya begitu? Ya masalahnya kan zikir, baca Quran, apa semua itu kan perbuatan lahiriah kita. Yang terpenting motorik utamanya itu kan hati kita. Lah apa artinya orang lihat mobil kita? Mobil dari luar Alphard. Tiba-tiba di jalan mogok. Malu-maluin. Mobil Alphard didorong. Ternyata apa? Mesinnya bukan mesin Alphard. Atau mesinnya udah pernah kecelakaan. Kan tampan doang yang bagus. Mesinnya rusak. Sama manusia juga begitu. Saya nggak nyangka. Rajin baca Quran, rajin sholat malam. Tapi kenapa dia begitu? Hatinya yang kotor berarti. Lah kalau kan dia rajin baca Quran, dia rajin sholat. Rajin baca Quran, rajin sholat. Kalau wadahnya kotor itu gak bisa bersih. Ibarat kita naruh air bersih di gelas yang kotor. Tetap aja airnya kotor. Caranya gimana? Gelasnya dibersihin dulu, baru taruh air berputih, baru kelihatan bersih. Jadi berarti yang pertama apa? Bersihkan hati. Qad aflaha man tazakka. Pertama adalah filter hati kita. Kita bersihkan hati. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pendidikan utama di Makkah selama 13 tahun adalah pembersihan hati. Beliau mengatakan, memerintahkan orang Quraisy ucapkan la ilaha illallah. Orang-orang Quraisy gak mau. Kenapa? Tahu artinya, tahu konsekuensinya. Berarti kalau kita mengucapkan la ilaha illallah gak boleh nyembah kuburan lagi nih. Gak nyembah berhala lagi nih.
Enggak. Daripada kita munafik, daripada kita lesan yang ngucapin hati kita bertentangan, udah kafir sisan. Mereka paham bahasa Arab. Ya mau mereka. Itu yang dimaukan. Qad aflaha man tazakka. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya. Bersihkan jiwa dulu. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Lalu setelah berhasil membersihkan wadahnya, membersihkan hatinya, baru kemudian dia berzikir kepada Allah, menunaikan sholat, itu sebagai isinya, sebagai penunjangnya. Nah, ketika itu hatinya sudah bersih, rajin sholat, rajin zikir, sejalan nantinya dengan perbuatan dia. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi ini Allah Azza wa Jalla memberikan 3 tips ingin mencapai sukses dunia dan akhirat. Pertama, bersihkan hati. Karena memang kadang-kadang kalau kita pikir-pikir di dunia ini, kalau kita selalu iri, kalau kita selalu dendam pada orang, gak ada habis-habisnya. Gak ada habis-habisnya, yang ada kita tersiksa sendiri. Ya, yang ada kita akan tersiksa dengan hidup kita dengan sendirinya. Kita akan tersiksa dengan sendiri. Tapi ketika kita barakallahu fikum hidup dekat dengan Allah, hidup penuh dengan tawakal, melihat saudara kita diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, senang. Melihat saudara kita yang sedang kesusahan, kita doakan dia, doakan diri kita juga. Itu akan terasa nikmat dan terasa ringan hidup itu. Kemudian ayat yang berikutnya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kata Allah Azza wa Jalla, namun banyak manusia yang seringnya lebih mengejar kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar min bi ayyi tariqatin ya'khudhul mal. Akan datang suatu masa orang tidak akan peduli dengan cara apapun dia mendapatkan harta. Apakah itu dari yang halal, dari yang haram, yang penting pokoknya duit. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Jadi Allah Azza wa Jalla setelah mengatakan beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, yang bersihkan hatinya, setelah itu Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Namun sayangnya di dunia ini lebih banyak orang yang lebih mendahulukan kepentingan duniawi. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Lebih mengejar dunia daripada akhirat. Sampai orang kadang tidak sholat karena dunia yang dia kejar. Masih mending kalau dia dapat dunia gak dapat. Sampai orang kadang gak sholat. Sampai orang bunuh-bunuhan demi untuk mendapatkan dunia. Padahal yang namanya dunia ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu tips. Inna rizqallahi la yarudduhu karahiyatu karihin wa la yajurruhu hirsu harisin. Kata Allah Azza wa Jalla, yang namanya rezeki itu tidak bakal terhambat karena kebencian orang pada kita. Enggak bakal rezeki kita dihambat oleh Allah karena banyak orang yang benci pada kita. Karena banyak orang yang iri, yang hasad pada kita, berusaha menjauhkan orang, jangan mau bisnis sama dia, jangan. Enggak bakal terhalang kalau Allah sudah menakdirkan rezeki itu akan datang. La yarudduhu karahiyatu karihin. Rezeki itu tidak bakal tertolak karena kebencian orang pada kita. Wala yajurruhu hirsu harisin. Dan rezeki itu tidak bakal pula kita percepat dengan semangat kita, dengan ambisinya kita.
Itu prinsip. Gak bakal kita percepat dengan kerja keras. Kunci sukses adalah kerja keras. Kadzab. Kalau kunci sukses adalah kerja keras, semestinya orang yang paling sukses di dunia ini tukang bangunan, kuli bangunan. Kuli bangunan. Dari pagi kerja, siang-siang kepanasan, kita naik mobil AC aja masih terasa panas kadang, sementara kuli bangunan suruh masang genting sama majikan. Nggak bakal bisa nawar, Pak, gimana kalau malam aja kita pasang gentingnya? Nggak digaji. Lagi panas nggak ada. Kuli bangunan. Sukses dia, kalau dia sukses nggak bakal jadi kuli bangunan. Tukang sampah, tukang beca, kerja berat mereka. Tapi nggak sukses. Anggota dewan cuma duduk di kantor. Kerja nggak. Per hari 3 juta. Nggak tahu masih segitu apa, udah naik lagi nggak tahu. Itu orang lain. Dan banyak yang seperti itu. Konten kreator, ya, cuman ngupload video satu langsung dapat ratusan juta dari satu video. Capeknya apa dia? Keringat aja enggak. Berarti apa? Apa yang selama ini di benak kita, di pikiran kita, kunci sukses adalah kerja keras. Kadzab. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Kunci sukses dalam segala hal adalah taqwallahi azza wa jalla. Jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal kata Allah azza wa jalla, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kekal abadi. Jadi sekarang Allah mengajak kita berfikir nih. Allah mengajak kita berfikir. Kalau kita mengejar akhirat kita, apa yang kita perbuat di akhirat kita kekal abadi. Apa yang kita kejar di dunia bakal kita tinggalkan. Orang tinggal berfikir. Ada orang yang masih umur 17 tahun kerja. Istilahnya siang dan malam banting tulang demi untuk masa depan. Demi untuk hidup di masa depan. Sampai tidak peduli dengan kesehatan, pokoknya banting tulang. Umur 20 tahun, 25 tahun, senang. 25 tahun pengusaha sukses, miliaran, triliunan hartanya. Ternyata 30 tahun dia membayangkan baru mau menikah. Barusan menikah 1 tahun, meninggal. Yang senang adalah yang dapat jandanya. Itulah dunia. Apa yang dia bawa? Mending kalau dari harta kekayaan ini sudah ada sumbangan dia, sudah ada sedekah jariah dia. Artinya dia menikmati harta di akhirat. Kalau belum, atau bahkan dia banyak berlumur dosa dengan harta yang banyak ini, apa yang mau dia dapat? Wal'iyadu billah. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian kata Allah azza wa jalla, inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kata Ibnu Abbas bahwa ayat-ayat ini semuanya, nasihat-nasihat ini semua itu juga tercatat di dalam suhuf, di dalam kitab-kitab terdahulu, termasuk di antaranya adalah di dalam kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Ibrahim. Kita tahunya kitabnya Nabi Musa Taurat, kita tahunya kitabnya Nabi Ibrahim, cuma di dalam Al-Quran disebut suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Semua para nabi ada kitabnya. Karena itu adalah hubungan dia, undang-undang yang Allah berikan kepada dia.
Cuman yang Allah beritahukan kepada kita adalah hanya beberapa. Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, udah. Wallahu alam yang lainnya. Suhuf Ibrahim Musa. Ini terakhir dalam surat Al-A'la. Inna hadza lafis suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Ayat atau surat yang penuh dengan mau'izatul hasanah, yang penuh dengan nasihat, yang penuh dengan peringatan yang sangat menyentuh hati. Kembalinya kepada kita semua, qad aflaha man tazakka. Sangat penting orang untuk menjaga kebersihan hati, menjaga barakallahu fikum supaya hati kita bersih dari riya, dari sum'ah, pamer, dari hasad, syirik, dendam. Niscaya kita akan sukses barakallahu fikum. Kita pindah ke surat yang berikutnya, yaitu surat At-Tariq. Surat At-Tariq tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya surat yang turun sebelum hijrah. Surat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kita akan selalu mengambil pelajaran Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Allah Tuhan kita zat yang maha pengasih, maha penyayang. Coba ketika kita ada masalah dalam hidup, terus kita ulang-ulangi Bismillahirrahmanirrahim, kita cermati maknanya, kita fahami maknanya, itu akan menjadi nutrisi dalam hidup kita. Karena orang biasanya kalau sudah ada problem dalam hidup, apalagi numpuk problemnya, problem keluarga, problem rumah tangga, problem warisan, problem anak, problem tetangga, orang biasanya akhirnya stres jatuhnya. Stres, emosian, marah. Tapi seakan-akan dia ini orang yang benar-benar orang paling tersiksa. Tapi coba kalau dia kembali ulangi kalimat Bismillahirrahmanirrahim, orang akan besar hati. Karena saat itu orang biasanya akan merasa rasanya sudah semua, tidak ada orang yang menyayangi saya. Kakak saya sudah benci saya, saudara saya sudah meninggalkan saya, ini sudah meninggalkan saya, sudah rasanya saya sebatang kara di dunia ini. Kemudian dia berpikir, apa gantung diri aja ya biar cepat selesai masalah. Akhirnya cari tali, gantung diri, selesai masalah. Menurut dia, ternyata begitu dikuburkan di alam kubur, dibangkitkan, tambah masalah. Kenapa? Berurusan dengan mungkar nakir. Coba kalau dia ulang-ulangi ayat ini, kalimat ini. Semua orang meninggalkan saya, semua orang telah tidak ada lagi yang sayang kepada saya, semua orang tidak ada lagi yang perhatian kepada saya. Coba timbul dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata ada yang sayang kepada saya. Ternyata masih ada yang sayang kepada saya. Siapa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha pengasih, maha penyayang. Itu kan nutrisi. Ibarat aki yang tadinya sudah ngedrop, aki yang tadinya baterai handphone yang tadinya sudah lowbat, sudah lemah, tinggal 15%, begitu dicas langsung kembali 100%, bisa telepon aman. Sama hati kita juga begitu. Hati kita ini kan sama dengan baterai. Hati kita ini sama. Kalau kita handphonenya tidak cepat-cepat dicas, ya udah koin. Hati kita juga begitu. Kalau kita terus-terusan begitu ada problem melulu yang kita pikirkan, fokus kita pada problem itu, hancur hidup kita. Tua sebelum saatnya. Kenapa? Fokus pada problem. Belum lagi selesai satu problem, datang problem berikutnya. Kenapa? Terlalu fokus. Sholat gak konsentrasi, sholat gak khusyuk, bahkan sholat pun malas. Astaghfirullahaladzim.
Tapi coba kalau kita setrum hati kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kan langsung kembali baterai yang tadinya tinggal 15%, segera sambungkan ke chargernya. Begitu dicas dengan kalimat itu langsung naik 80%. Hati kita pun jadi semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya orang seringnya kalau lagi kecelakaan, lagi sedih, lagi nangis, orang datang apa? Nyebut Pak, nyebut Pak, nyebut Bu, istighfar, istighfar, istighfar Bu, istighfar. Kenapa? Orang semuanya tahu bahwa dengan istighfar itu kembali, itu baterai kita itu kembali. Nangis di rumah sakit, jerit-jerit, Pak, Bu, ingat Pak, ingat Allah, ayo nyebut Allah, istighfar, istighfar, istighfar. Kenapa? Orang tahu hatinya lemah, perlu disetrom, perlu dicas. Akinya lemah, maka hati kita begitu. Apa casnya hati kita ini? Zikrullah azza wa jalla. Zikrullah azza wa jalla. Nah, tapi kalau kita terus larut dalam masalah, larut dalam problem, akan terus hancur hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa indahnya Al-Quran. Obat. Al-Quran itu obat. Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat. Cas, baterai kita kembali dengan Al-Quran, dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i wat-tariq, dan demi langit dan at-tariq. Wawu di dalam kalimat, di dalam surat ini dinamakan wawu sumpah. Di dalam bahasa Arab, huruf sumpah itu ada 3, wawu, ba, dan ta. Wallahi, tallahi, billahi. Wallahi. Tapi kalau orang Semarang itu susah ngomong wallahi. Wallahi. Masya Allah, Masya Allah. Saya pikir cuma yang saya dengar aja dari beberapa teman-teman di Semarang. Ternyata pas saya ngisi Ustaz, saya kuliah di sini, saya kok sering sekali mendengar di sini orang kok bilang seringnya Masya Allah, Masya Allah. Ini nggak benar dong. Allah, Masya Allah. Allah dalam bahasa Arab itu aduh. Allah, aduh. Wallahi. Kita belajar bahasa Arab dulu, gurunya orang Semarang. Sampai hampir selesai itu jurumnya nggak tahu kalau itu wallahi. Belajar sumpah taunya wallahi, wallahi, wallahi. Apa ini wallahi? Nggak taunya wallahi. Nggak bisa ngomong wallahi. Billahi tallah. Itu huruf sumpah dalam bahasa Arab. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau dalam bahasa Indonesia 4, demi, itu aja udah. Demi Allah. Allah Azza wa Jalla bersumpah demi langit. Was-samaa'i wat-tariq. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla bersumpah demi at-tariq. Setelah itu Allah mengatakan, wa ma adraka mat-tariq. Dan tahukah kamu apa itu at-tariq? Yang bisa berbahasa seindah ini hanya Al-Quran. Yang bisa ada bahasa seindah ini hanya Al-Quran. Enggak ada yang bisa menandingi bahasa Al-Quran. Nah, enggak bakal lembut hati itu, enggak bakal. Orang tidak bakal dengan lembut hati dengan minta ampun, minta ampun, minta ampun. Oh my God, oh my God, oh my God, enggak bakal. Tetap aja lebih lezat astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tetap lebih lezat. Zikir paling lezat, paling nikmat dengan bahasa Arab. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Nggak akan ada rasanya zikir dengan bahasa Indonesia. Saya taubat, 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 taubat. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Oh my God, oh my God. Nggak ada. Paling enak. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wa ma adraka mat tariq. Nggak ada bahasa yang paling indah, paling luas, paling lengkap di dunia ini selain bahasa Arab. Kenapa? Bukan buatan manusia. Bahasa Arab itu adalah memang Allah Azza wa Jalla yang menurunkannya di dalam Al-Quran. Maka nggak akan ada bahasa seindah bahasa Arab. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Kita perhatikan ya, tidak ada di dunia ini kitab-kitab yang penuh dengan syair-syair yang indah selain kitab-kitab berbahasa Arab. Kemudian Allah tafsirkan apa itu at-tariq. Ternyata at-tariq adalah an-najm ats-tsaqib. An-najm ats-tsaqib, yaitu bintang yang muncul di malam hari. An-najm ats-tsaqib. Allah Azza wa Jalla tafsirkan at-tariq dengan bintang. Kenapa ada kata para ulama, kata Imam Ibnu Katsir, kenapa bintang itu dinamakan tariq? Dinamakan bintang itu adalah salah satu bahasanya adalah tariq, adalah karena dia muncul hanya di malam hari. At-tariq itu di dalam bahasa Arab orang yang datang secara tiba-tiba. Ada orang tiba-tiba datang ngetuk pintu, orang Arab bilang, "Manit tariq?" Siapa itu yang ngetuk pintu? Datang tiba-tiba ngetuk pintu siapa? Manit tariq. Nah, bulan atau bintang dinamakan di dalam bahasa Arab at-tariq karena dia datang secara tiba-tiba di malam hari. Habis itu hilang lagi siang hari. Tariq. Itulah bintang. Was-samaa'i wat-tariq. Makanya di dalam sebuah riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi dari hadis Jabir, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tatrukun nisaa lailan." Jangan kamu datang ke rumah dadakan di malam hari. Ini Rasulullah berwasiat kepada para sahabat zaman dahulu. Dan sampai sekarang, sampai hari kiamat hukumnya berjalan. La tatrukun nisaa lailan. Jangan kamu habis safar jauh datang ke rumah dadakan malam-malam. Ke rumah istrimu dadakan malam-malam tanpa pemberitahuan, tanpa, kalau zaman sekarang, tanpa WA, tanpa ini. Kenapa? Akan mendapatkan suatu hal yang mengecewakan dari istrimu. Kenapa? Selama kamu tinggal dia tidak akan peduli. Allah, nggak ada suami saya aja, peduli amat. Nggak usah dandan, nggak usah mandi. Sehingga kata Rasulullah, kalau kamu datang secara tiba-tiba habis jihad fisabilillah, habis safar sekian bulan, sekian minggu, kamu nggak memberitahu, dadakan aja datang ke rumah, ya kamu akan kecewa. Melihat orang rumah kok seperti ini banget penampilannya. Tapi kalau diberitahu dulu saya akan datang, dia akan menyambut. Itu salah satu hikmah di dalam syariat kita. La tatrukun nisaa lailan. Jadi, yang pertama bahwa at-tariq adalah bintang. Yang kedua, kenapa dinamakan bintang adalah salah satu bahasanya adalah at-tariq, karena munculnya di malam hari. An-najmu ats-tsaqib. Ats-tsaqib maknanya adalah, di antara maknanya adalah yang bersinar. Itu disebutkan oleh Ibnu Abbas. Di antara maknanya adalah yang ats-tsaqib, yakni yazkubus syayatin, yang membunuh syayatin. Dan ini dua-dua makna benar. Karena ada dari sebagian bintang yang Allah Azza wa Jalla jadikan untuk pelempar para syayatin. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kalau kita melihat mungkin hanya mengatakan itu fenomena alam, yang namanya malam hari bintang meteor kelihatan jatuh. Orang mungkin mengatakan itu fenomena alam. Tapi sebenarnya bukan. Itu bukan fenomena alam biasa. Itu adalah tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah menjadikan bintang itu sebagai pelempar syaitan. yang berusaha mengintip suara wahyu di langit.
Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Makanya biasanya kejadian-kejadian yang seperti ini sering ada bintang jatuh. Perhatikan itu biasanya di daerah-daerah pelosok yang subur di sana perdukunan. Karena dukun mesti kerjasama dengan jin, dan jin bakal disuruh oleh dukun untuk ke langit, mengintip suara wahyu di langit yang Allah wahyukan ke langit, dan itu bahaya kalau Allah biarkan. Bisa aja akhirnya orang percaya sama dukun. Kenapa? Setiap ramalan dukun benar, setiap dia meramal mesti terjadi. Kan orang bahaya bisa-bisa percaya sama dukun. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan bintang untuk menghabisi dan untuk membunuh para jin-jin, para setan-setan pencuri suara langit itu tadi. Begitu dia berhasil mendapatkan suara wahyu bahwa akan terjadi bulan ini begini-begini, akan terjadi pekan ini begini-begini, wah ini bahaya, ini kalau sampai dibisikkan ke dukun bakal terjadi semua ramalannya. Maka Allah Azza wa Jalla kirim kepada syaitan ini bintang yang panas, yang menyala, panah api, dan menyambarnya mati. Seringkali mati itu. Dan itu bukan di samping ceritanya, hadisnya ada, Al-Quran ada, dan memang fakta juga pernah itu. Pernah kita meruqyah orang begitu. Begitu jinnya bicara ditanya, orang bapak kamu masih hidup, sudah meninggal. Kenapa meninggal? Meninggal kena panah api. Kenapa kena panah api? Waktu itu disuruh oleh guru saya. Disuruh oleh gurunya untuk ke langit, mengintip suara wahyu. Setelah dia berhasil pulang dari langit, berhasil mendengarkan suara wahyu, sepulangnya dia dari sana kemudian dikejar oleh meteor, oleh bintang, dan mati akhirnya. Subhanallah, di situ subhanallah, wa ma yantiqu anil hawa. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu, bahkan di dalam Al-Qur'an pun ada. An-Najmu Tsaqib. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada satupun jiwa manusia kecuali sudah ada penjaganya. Sudah ada penjaganya. Di dalam ayat yang lain, surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Azza wa Jalla katakan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kata Allah Azza wa Jalla, dan setiap manusia mu'aqibat. Mu'aqibat yakni malaikat yang bergantian, yang bergilir untuk menjaga orang ini. Dari depan, dari belakang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Makanya termasuk kebodohan ketika orang setelah belajar agama atau kadang-kadang belajar dukun, akhirnya dia memasang di dalam tubuhnya khadam. Untuk apa sih? Katanya untuk jaga-jaga. Jahil. Kenapa Anda harus meminta jaga-jaga dari jin? Setiap diri manusia Allah sudah titipkan penjaga. Itu di luar pencatat. Di luar qarin, di luar pencatat. Penjaga dari depan ada, dari belakang ada. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Makanya sering sekali kita merasakan tadi itu saya posisinya berdiri di sini loh. Kok tiba-tiba ada motor, ada mobil, remnya blong, bablas. Saya barusan geser lewat motor. Kalau saya nggak geser sedikit aja mati saya, kata dia. Kamu tadi nggak tahu kok saya kayak ada yang dorong gitu. Kayak ada yang bisikin geser ke sana dikit. Itu kenapa? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh.
Tidak ada satupun manusia kecuali Allah mengutus penjaga dari depan, dari belakang. Siapa yang menjaga? Malaikat. Yang menjaga malaikat. Makanya kekuatan seorang mukmin itu bukan hanya murni kekuatan dia sendiri, kekuatan malaikat. Allah Azza wa Jalla menjaga dia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍah, "Fa idza halla al-qadar qala Allah tanaha anhu." Kata Ibnu Abbas, ketika Allah Azza wa Jalla hendak menakdirkan sesuatu terjadi pada orang ini, Allah perintahkan malaikat menjauh kalian darinya. Maka orang ini pun menjauh, malaikat menjauh, sehingga dia pun kena. Apa malaikatnya enggak kena? Enggak kena. Malaikatnya enggak ketabrak. Malaikatnya enggak keinjak. Malaikatnya enggak kena celaka. Kenapa? Sebelum orangnya celaka, sebelum orangnya ketabrak, Allah Azza wa Jalla sudah perintahkan malaikat, kamu menjauh. Orang ini bakal saya takdirkan sesuatu pada dia. Jatuh dari pohon. Lu mana malaikat penjaganya? Katanya ada malaikat yang jaga. Apa enggak ditampar sama malaikatnya? Enggak ditangkap sama malaikatnya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fa idza halal qadar, kalau Allah Azza wa Jalla hendak menakdirkan sesuatu pada orang ini, Allah perintahkan malaikat tanaha anhu, jauh, lepaskan. Lepaskan. Lepaskan orang ini. Sehingga ketika dia mau saatnya celaka, ya celaka. Mana malaikat penjaganya? Katanya ada yang menjaga dia. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dilempari di Taif, dilempari batu di Taif. Katanya ada yang menjaga. Mana katanya malaikat yang menjaga? Itulah kata Ibnu Abbas, yang namanya Allah Azza wa Jalla kalau sudah menakdirkan seseorang akan kena musibah, akan kena sesuatu, Allah perintahkan malaikat menyingkir. Jauh. Jauhi. Saya akan takdirkan hambaku ini dengan musibah ini. Selesai. Berarti di sini apa? Menunjukkan hati kita itu tenang. Gak perlu jimat, gak perlu macam-macam, gak perlu ilmu nujum, gak perlu dukun. Kenapa? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada satupun jiwa manusia kecuali mesti ada penjaga. Ada penjaga, ada qarin. Nah, jadi setiap kita kemana saja kita duduk, kita kemana, ya memang ada makhluk halus yang mengiringi kita. Makhluk halus itu kan ada jin, ada malaikat. Kemana saja ada makhluk halus yang mengikuti kita. Kemana saja ada makhluk halus yang mengikuti kita. Itu kalau orang yang mukmin diikuti oleh malaikat. Kalau orang yang kafir, yang mengikuti adalah syaitan. Yang mengikuti dia adalah syaitan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini, bahwa seorang mukmin hendaknya selalu hidup penuh harap dan penuh jiwa yang tenang. Enggak perlu selalu dihantui dengan rasa takut. Karena sesungguhnya apa yang kita takuti, dia juga takut. Kalau yang kita takuti adalah manusia, dia juga sebenarnya takut. Kalau yang kita takuti adalah selain makhluk yang bernyawa, dia adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Safina maula Rasulillah, mantan budaknya Rasulullah. Di tengah gurun pasir tersesat di jalan, gak tahu jalan kembali ke Makkah. Muter-muter gak ketemu jalan kembali ke Makkah. Di tengah kebingungan bertemu serigala kelaparan. Masya Allah. Gak ada pedang, gak ada panah membela diri. Dia pun ngajak bicara. Ama alimta anni safina maula Rasulillah. Wahai serigala, apa kamu tidak kenal saya adalah Safina maula Rasulillah. Dengan tenang dia, saya ini Safina maula Rasulillah.
Tiba-tiba serigala ini mengangguk-anggukkan kepala, isyarat, ikuti saya. Maka dia pun mengikutinya. Ikut terus, serigala berjalan, dia ikut di belakangnya. Ketika menemukan jalan yang benar untuk tembus ke Makkah, serigala menganggukkan kepalanya kembali seakan sinyal ini jalan yang benar, selamat tinggal. Dia pun pergi. Kenapa? Ada penjaga. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Makanya aneh kalau orang hidup rajin sholat, rajin baca Quran, mau tidur baca ayat kursi, tapi selalu merasa banyak hantu di rumahnya. Sebenarnya mungkin bukan hanya banyak hantu, banyak pikiran. Akhirnya selalu yang disalahkan hantu. Mau tidur terbayang-bayang. Kenapa? Habis nonton film kuntilanak. Habis nonton film horor. Habis nonton film pocong keluar dari kuburan. Habis nonton film kuntilanak. Akhirnya apa? Tidur terbayang-bayang. Yaitu yang merusak. Bukan banyak hantu di jalan, di rumahmu. Bukan banyak setan di rumah. Yang nonton yang setan. Ngundang setan. Coba anak-anak kita itu, bahayanya itu. Coba anak-anak antum nonton film-film seperti itu, malam gak bakal bisa tidur. Apalagi kalau udah gelap lampunya. Listrik dimatiin apa? Setan, hantu, pocong teriak. Kenapa biasa nonton film seperti itu? Itu film-film yang merusak mental anak-anak kita. Akhirnya apa? Takut sama pocong. Padahal kalau dipikir-pikir pocong, kepala diikat, tangan diikat, kaki diikat, jalan lompat-lompat, apa yang mau ditakutin? Coba kalau pocong datang bawa pedang, bawa panah, takut wajar lah. Bawa senapan, bawa bedil, bawa pistol, takut wajar. Lah ini takut datang cuman bawa kain putih, kepala diikat, tangan diikat, kaki diikat, takut. Apa berarti? Mitos, khurafat, takhayul. Jadi aneh, kita kalau sholat, kalau ibadah, pegang ayat ini. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Jiwa saya sebelum tidur sudah dijaga oleh Allah. Jiwa saya dalam tidur dijaga oleh Allah. Jiwa saya dalam segala keadaan dijaga oleh Allah. Apa yang saya takutkan? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Yang kita takutkan adalah tinggal kalau musuh kita itu ada di depan mata kita. Orang jahat, manusia jahat, wajarlah. Lah tapi ini nggak ada sesuatu. Rumah terkunci, bahkan ada satpam, tetangga ramai kiri kanan, kok tiba-tiba nggak bisa tidur, ada yang ditakuti, rasanya ada hantu, ada suara, ya Allah. Ini kan nggak pantas bagi seorang yang bertauhid. Nah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Kemudian setelah itu kata Allah Azza wa Jalla, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka perhatikanlah dirimu wahai manusia, dari mana engkau tercipta. Artinya apa di sini? Orang yang belajar ilmu kanuragan yang katanya kebal, yang katanya biar kebal, biar ini. Wahai manusia, mau kebal seberapa? Kamu itu dari mana asal usulmu? Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Kalau kita tercipta dari besi, ya kebal pedang, iya benar. Yang ada sekarang kan kebal hukum. Yang ada sekarang kan tebal muka, bukan tebal kulit, enggak. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai manusia, Anda mau belajar ilmu, mau apa katanya biar tebal, biar kebal, biar apa? Cobalah kamu kembali. Dari mana kamu tercipta? Mau plastik, mau diapain ya tetap aja plastik. Nah kita ini manusia tercipta dari apa? Mau belajar kebal, mau apapun ya tetap aja. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Allah Azza wa Jalla memutus urat kesombongan manusia. Gak apa-apa, santai aja. Kalau mau sambil minum gak apa-apa, santai aja. Gak usah terlalu serius banget, santai. Yang penting dengarin telinganya serius. Sambil minum gak apa-apa, santai aja.
Masuk kok kalau talim sambil minum. Nah, santai aja. Thayyib. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Kata Allah Azza wa Jalla, maka perhatikanlah dirimu wahai manusia, dari mana kamu tercipta? Mau sombong dengan apa? Gak bakal lebih dari itu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, khuliqa min ma'in dafiq. Tercipta dari air yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Keluar dari tulang sulbi dan dada. yakni tulang sulbi laki-laki, dada perempuan. Itulah terciptanya manusia. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. As-sulb ar-rajul, yakni tulang sulbi laki-laki. At-tara'ib, yakni dada, yakni perempuan. Itulah asal terciptanya manusia. Allah Azza wa Jalla memutus urat kesombongan manusia dengan kalimat ini. Dari mana kamu tercipta, wahai manusia? Dari mana asal-usul kamu, wahai manusia? Sekarang Anda naik jet, Anda naik pesawat, Anda naik apa, Anda punya apa, Anda naik mobil emas, Anda naik apa, sadar dari mana kamu berasal. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Allah Azza wa Jalla selalu membimbing kita kepada jalan yang sukses, jalan yang terbaik. Apa yang mau disombongkan manusia? Gak bakal lebih dari itu. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Dari mana Anda tercipta, wahai manusia? Anda tercipta dari emas? Anda tercipta dari tembaga? Anda tercipta dari berlian? Enggak juga. Enggak juga. Anda hanya tercipta dari mimma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Keluar dari sulbinya ayahmu dan dadanya ibu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kemudian Allah katakan, sesungguhnya Allah mampu untuk mengembalikan kalian setelah meninggal. Meninggal ternyata cuman namanya orang meninggal, ternyata cuman mengundang keluarga aja. Orang meninggal itu ternyata cuman mengumpulkan keluarga, tolong antarkan saya, udah capek di dunia, tolong antarkan saya ke liang kubur. Selesai. Begitu dia masuk liang kubur, ditutup kuburannya, keluarganya kembali, hidup lagi dia di alam kubur. Namun kehidupan yang berbeda, alamnya berbeda. Sehingga mau dikasih CCTV, mau dikasih kaca pun tetap gak bakal terlihat oleh manusia. Kenapa? Alamnya berbeda. Alamnya berbeda. Ibarat sekarang kita yakin langit 7 lapis, bumi 7 lapis, dan setiap langit ke langit ada penghuninya. Sekarang kita bertanya, pernah nggak ada yang menemukan antara lapis langit pertama yang paling bawah dengan lapis yang kedua? Nggak bakal ada yang bisa jawab. Padahal kita yakin lapis itu, langit itu 7 lapis. Kita tanya yang Apollo yang katanya ke bulan ke ini, pernah nggak kamu berhasil menembus langit yang kedua? Ciri-cirinya langit yang kedua itu bagaimana? Batasan langit pertama dengan wallahu a'lam. Tapi kita yakin ada. Dan itu tabiat manusia. Orang yang nggak tahu agama pun mesti kalau nasihatin orang, ingat di atas langit ada langit. Tapi kita lihat kok cuma satu. Sama alam kubur juga begitu. Katanya hidup di alam kubur. Ayo sekarang kita kasih kaca. Seperti di Cina. Kuburan dikasih kaca transparan, ntar kita tonton apa yang terjadi. Atau kalau enggak kita kasih rekaman CCTV di dalam kubur, nanti kita tonton coba terlihat. Ya enggak bakal. Kenapa? Alamnya sudah
berbeda. Yang dirasakan oleh dia pun sudah berbeda. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan Al-Quran mengatakan itu, ini sudah di alam yang berbeda, nggak bisa kita. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah maha mampu untuk mengembalikan orang yang sudah meninggal. Kemudian, yauma tublas sarair. Kapan itu Allah akan mengembalikan manusia hidup dengan sempurna lagi setelah di alam kubur? Pada hari semua rahasia kita terbongkar. Yauma tublas sarair. Hari kiamat tidak ada yang dapat kita rahasiakan. Yauma tublas sarair. Semua apa yang kita perbuat dibeberkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau ngunci di dalam kamar, mau diam-diam malam-malam keluar sendirian, mau diam-diam tetap yauma tublas sarair. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Azza wa Jalla katakan, wa wudhi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ngeri. Dipajang itu catatan amal. Sampai orang-orang mujrim, orang kafir menundukkan kepala hina dina, mereka berkata, apa-apaan ini catatan seperti ini? Tidak meninggalkan amalan sekecil apapun kecuali dicatat. Ini kebangatan ini. Yauma tublas sarair. Enggak ada yang bisa kita rahasiakan. Kita hanya punya rahasia di dunia. Kelak nanti di akhirat sudah tidak ada lagi yang bisa kita rahasiakan. Makanya di antara zikir paginya Rasulullah itu doanya apa? Di dalam zikir pagi, zikir sorenya Rasulullah ada kalimat di situ, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Naam. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, lindungilah aku di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, lindungilah saya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. 4. Ya Allah, lindungilah agama saya, lindungilah dunia saya, lindungilah keluarga saya, lindungilah harta saya. Jangan pernah luput zikir pagi dan sore. Antum datang ke sini tadi sudah sholat asar, berarti sudah zikir sore. Belum zikir sore, berarti antum tadi duduk taklim sambil dengarin sambil zikir sore. Belum sempat zikir sore, berarti setelah taklim sambil ngopi sambil zikir sore kalau nggak pingin rugi. Bagaimana kita nggak zikir sore? Coba perhatikan. Allahumma hafad, Allahumma inni as'aluka al-afiyata al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. 4. Ya Allah, lindungilah agamaku, jangan sampai tersesat. Lindungilah duniaku, jangan sampai saya sakit, jangan sampai duniaku hancur. Lindungilah hartaku, jangan sampai dimalingi orang, jangan sampai rusak, jangan sampai celaka, jangan sampai. Dan lindungilah keluargaku. Zikir pagi, jangan sampai keluarga sakit-sakitan atau sakit. Baca itu zikir pagi sore. Allahumma inni as'aluka al-afiyat afwa al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kemudian apa? Allahumma astur aurati atau aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah segala aib-aibku dan kekuranganku ya Allah. Allahumma astur aurati. Tutupi segala aib dan kekuranganku di dunia dan di akhirat. Nah, sehingga orang ketika membicarakan aib kita, alhamdulillah kalian taunya aib saya cuma segitu doang. Dari dulu gitu-gitu aja aib saya. Coba kalau kalian tanya istri saya, wah bakal dapat catatan 5 jilid tentang aib saya selesai.
Alhamdulillah nggak ada yang tahu. Allahumma astur aurat wa amin rawat. Ya Allah, tenangkanlah jiwaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tenangkanlah hatiku, tenangkanlah jiwaku. Biar gak stres, biar gak frustasi. Wa amin rawati. Allahumma ahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azmatika an ughtala min tahti. Komplit zikir pagi itu. Ya Allah, jagalah aku dari depan. Lindungi aku dari depan. Lindungi aku dari belakang. Jangan sampai kejahatan datang dari belakang saya. Wa an yamini, lindungi aku dari kananku. Wa an shimali, lindungi aku dari kiriku. Wa min fawqi, lindungi saya dari atas. Jangan sampai musibah dari atas saya. Wa a'udzu bi 'azmatika an ughtala min tahti. Dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah, jangan sampai musibah datang dari bawah saya. Kata Imam Abu Dawud, ya'ni al-khasf. Beliau menukil dari ulama yang lain, maksudnya jangan sampai musibah datang dari bawah saya, yakni gempa bumi atau yang sejenisnya. Maka orang kalau meremehkan zikir pagi sore, ya terima sendiri akibatnya. Berarti Anda bisa jadi nggak paham apa makna kalimat-kalimat. Tapi kalau dia paham benar kalimat-kalimat yang tersirat, yang terkandung dalam zikir pagi sore, nggak bakal dia tinggalkan. Dia tinggalkan, dia akan merasa kehilangan, nggak tenang. Kenapa ini jam 8 kok rasanya nggak tenang hati saya? Kok kayak lain perasaan ini, kok kayak begini banget. Nyopir kok kayak rasanya hawanya mau celaka melulu. Kok kayak gini banget. Coba sadar, tadi pagi nggak zikir pagi ya pantas. Nah, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ahfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azmatika an ughtala min tahti. Itu barakallahu fikum yauma tublat sarair. Pada hari semua apa yang kita rahasiakan dibongkar oleh Allah. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka pada saat itu tidak akan ada satupun yang dapat menolong dan menyelamatkan kita. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Kata Allah Azza wa Jalla, biar kita selesaikan ringkas saja. Kata Allah Azza wa Jalla, yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Pada hari itu orang tidak ada yang dapat menolong dia dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena rahasia sudah terbongkar semua. Nah, enggak ada lagi istilah saya kan cuma menteri, Pak. Saya kan disuruh tanda tangan sama Bapak Presiden. Kenapa saya yang dipenjara? Gak ada urusan. Sudah gak ada lagi begitu, sudah. Yauma tublas sarair. Maka manusia ketika terbongkar semua rahasia, sudah gak ada yang dapat menolong, sudah gak bisa menyelamatkan diri. Wassama'i dzatir raj'. Dan demi langit yang menurunkan hujan. Wal ardi dzatis sad'. Demi bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Turun hujan, biji-bijian pun terpecah. Innahu laqaulun fasl. Bahwa ini adalah ucapan yang benar, yang yang hak. Wa ma huwa bil hazl. Dan ini bukanlah ucapan senda gurau. Innahum yakiduna kaida. Sungguh orang-orang kafir selalu membuat tipu daya. Ini jadi jangan heran ya. Kalau orang Yahudi di Israel, Amerika, orang kafir selalu membuat makar kepada kaum muslimin. Ketika kaum muslimin di Palestina dibantai, ada HAM teriak, ada PBB teriak HAM, nggak ada sama sekali, adem, diam sama sekali. Ketika ada TNI di Papua terbunuh, ada HAM, nggak ada sama sekali.
Ketika ada seorang muslim yang bertindak, itu pun belum tentu langsung HAM internasional teriak. Kenapa? Enggak usah heran. Kenapa? Innahum yakiduna kaida. Kata Allah Azza wa Jalla, yang namanya orang kafir selamanya akan terus berbuat makar kepada kaum muslimin. Tapi apa kata Allah? Wa akidu kaida, dan saya akan selalu menyiapkan makar untuk mengembalikan kejahatan kepada mereka sendiri. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Kata Allah, karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir itu, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Artinya apa kata Allah? Sabar kalian wahai kaum muslimin. Kalian selalu melihat makar jahatnya orang kafir, melihat kejahatan orang kafir. Kalian dipertontonkan pembantaian yang dilakukan Israel kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Sabar. Gak usah tergesa-gesa, gak usah terbawa emosi. Kenapa? Famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Udah sabar. Itu saya sedang menunda mereka sebentar. Dunia ini cuma sebentar kok. Nanti juga bakal saya binasakan. Adem hati kita. Gak usah terbawa emosi. Sampai kadang-kadang kalau udah ngeliat TV-nya, pingin TV-nya dihantam pakai palu. Udah tinggal ganti channel dakwah aja biar ada. Nah, sampai kadang ngeliat YouTube, pinginnya HP-nya dibanting. Udah, famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Kata Allah, sabar, sabar kalian, sabar. Itu cuma sedang saya tunda aja. Bukan berarti saya tidak mampu, kata Allah. Bukan berarti saya tidak bisa menghancurkan mereka. Sengaja saya sedang tunda aja, kata Allah. Na'am barakallahu fikum. Ini surat At-Tariq. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua, memberikan kesehatan pada kita dan keluarga kita semua, dan melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.